Di sebuah kampung tenang bernama Kalibagor, tidak jauh dari kota Purwokerto, berdirilah sebuah rumah sederhana yang dindingnya mulai memudar dimakan waktu. Halamannya sempit, hanya beberapa pot bunga kertas dan satu pohon Kamboja yang tiap sore menjatuhkan bunganya ke tanah basah. Di rumah itu, tinggal sepasang suami istri, Rangga dan Sulastri. Bagi tetangga, rumah itu tampak damai. Sulastri dikenal sebagai perempuan lembut dan sabar, sementara Rangga dulu terkenal ramah dan suka menolong. Di sore hari, mereka sering duduk di teras sambil menikmati teh hangat, bercerita ringan, atau sekadar mendengarkan kokok ayam dari kejauhan. Suara tawa mereka dulu sering terdengar hingga ke rumah Pak Samin, tetangga tua yang tinggal di sebelah. Namun, waktu ternyata membawa perubahan yang tak disangka. Awalnya kecil saja. Rangga mulai pulang lebih malam dari biasanya. Katanya, pekerjaan di proyek sedang padat. Sulastri, seperti istri kebanyakan di kampung, percaya begitu saja. Ia hanya berpesan lembut, "Jangan lupa makan, Mas. Aku tunggu di rumah." Rangga tersenyum kecil, tapi senyum itu sudah tak sama, seperti dulu dingin dan singkat, seolah terpaksa. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang aneh. Rangga makin jarang bicara, makin sering menatap kosong, seolah pikirannya jauh entah kemana. Sulastri berusaha tetap tabah. Ia tetap bangun subuh, menyiapkan sarapan, mencuci, membersihkan rumah. Ia yakin, badai rumah tangga pasti bisa berlalu asal hati dijaga tetap ikhlas. Namun, malam-malam di rumah itu mulai terasa panjang dan sunyi. Jarum jam di dinding berdetak pelan. Tik-tok, tik-tok, seperti suara waktu yang menua. Sulastri duduk di ruang tamu melipat pakaian, sesekali menatap pintu depan, menunggu langkah suaminya. Tapi yang datang hanya angin malam membawa suara jangkrik dan aroma tanah lembab. Ketika akhirnya terdengar suara motor berhenti di luar, jantung Sulastri berdegup cepat. Ia berdiri, tersenyum lega. "Mas, baru pulang?" tanyanya lembut. Rangga hanya mengangguk, tanpa menatap wajah istrinya. Ia meletakkan kunci motor di meja, lalu berjalan menuju kamar. Saat itulah Sulastri mencium aroma yang aneh. Bukan bau sabun atau minyak rambut suaminya, melainkan wangi parfum yang asing manis, menusuk dan menggoda. Sulastri terdiam. Ada sesuatu di dada yang seperti tertusuk, tapi ia menahan diri. Mungkin cuma bau dari teman kantor, gumamnya mencoba menghibur diri. Ia menatap meja makan yang penuh hidangan. Sayur asem kesukaan Rangga, ikan goreng hangat, sambal terasi. Semua sudah disiapkan dengan cinta, tapi malam itu lagi-lagi tak disentuh. "Sudah makan di luar," kata Rangga singkat, lalu masuk kamar tanpa menoleh. Air mata Sulastri jatuh pelan, tapi ia cepat menghapusnya. Dalam doa malamnya, ia berbisik, "Ya Allah, kalau memang dia sedang lelah, kuatkan hatiku untuk memahami. Tapi kalau ada yang disembunyikan, tolong tunjukkan jalannya." Hari berganti minggu. Sulastri mulai merasakan perubahan yang lebih tajam. Rangga kini sering pulang larut malam. Kadang hanya mampir sebentar untuk mandi dan berganti baju sebelum pergi lagi. Alasannya tetap sama, pekerjaan. Tapi hati seorang istri punya firasat. Ia tahu ada yang tak beres. Pagi itu, ketika Rangga sarapan terburu-buru, Sulastri mencoba bicara pelan. "Mas, akhir-akhir ini sering banget pulang malam. Kalau capek, jangan dipendam sendiri. Aku bisa bantu apa saja." Rangga menatap sekilas, lalu menghela napas keras. "Kerjaanku nggak usah kamu pikirin. Urus saja rumah. Jangan banyak tanya." Kata-kata itu menusuk hati Sulastri seperti duri. Ia hanya menunduk, mengangguk kecil. Di luar, hujan mulai turun, menetes di atap seng rumah mereka, menyatu dengan air mata yang diam-diam menetes di pipinya. Malamnya, Sulastri duduk di teras. Radio tua memutar lagu lawas keroncong yang samar terdengar. Di kejauhan, cahaya lampu rumah tetangga tampak hangat, sementara rumahnya sendiri terasa dingin. Dalam kesunyian itu, ia berdoa pelan. "Kalau memang cinta ini harus diuji, berilah aku kekuatan. Aku tidak ingin kehilangan, tapi aku juga tidak ingin hidup dalam kebohongan." Ia tidak tahu bahwa di malam-malam seperti itu, di pusat kota Purwokerto, suaminya sedang berada di tempat lain di sebuah dunia yang penuh cahaya warna-warni, tawa, dan kebohongan manis yang perlahan menenggelamkan hatinya. Dan sejak malam itu, suara tawa di rumah Sulastri benar-benar menghilang. Yang tersisa hanya detak jam tua,
dan doa yang tak pernah berhenti diucapkan oleh seorang istri yang masih berharap suaminya pulang bukan hanya ke rumah, tapi juga ke hatinya. Hujan masih turun di Purwokerto malam itu. Lampu jalan memantulkan cahaya redup di jalanan basah. Suara mesin motor meraung menembus rintik hujan, membawa seorang lelaki dengan pikiran kacau, Rangga. Ia tak tahu apa yang ia cari, hanya ingin menjauh dari rumah yang kini terasa menyesakkan. Setiap kali mengingat wajah sabar Sulastri, hatinya justru terasa tertekan. Entah sejak kapan, kehangatan yang dulu ia rindukan kini berubah jadi beban. Motor itu akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan mencolok. Papan neon bertuliskan, Luna Bar. Lounge berkelap-kelip warna ungu dan biru. Musik berdentum dari dalam, campur bau alkohol dan asap rokok. Rangga memandang papan itu cukup lama. Dalam hatinya ada perdebatan antara rasa bersalah dan keinginan untuk melarikan diri dari kenyataan. Akhirnya ia melangkah masuk. Begitu pintu dibuka, dunia di dalamnya seolah berbeda. Suara musik keras menyambutnya. Lampu sorot menari di udara penuh asap. Tawa dan suara gelas beradu memenuhi ruangan. Di bar, perempuan-perempuan muda duduk dengan pakaian mencolok, tertawa keras sambil menatap para tamu. Rangga agak kikuk. Ia belum pernah ke tempat seperti ini. Tapi setelah meneguk satu gelas bir, rasa tegangnya perlahan hilang. Ia menatap sekeliling dan pandangannya berhenti pada seorang gadis di tengah lantai dansa. Rambut panjang hitam bergelombang, kulit kuning langsat, senyumnya memikat. Gadis itu bergerak luwes mengikuti irama musik, penuh percaya diri. Namanya Maya. Ada sesuatu pada Maya yang membuat Rangga terpaku. Bukan hanya kecantikannya, tapi aura bebas yang memancar dari matanya. Ia tampak seperti perempuan yang tak terikat apapun, bebas tertawa, bebas memilih, bebas hidup. Sesuatu yang tak pernah Rangga rasakan lagi di rumahnya. Ketika lagu berganti, Maya berjalan ke bar, duduk tak jauh dari tempat Rangga. Dengan senyum kecil, ia berkata, "Mas, baru pertama kali ke sini ya." Suaranya lembut tapi menggoda. Rangga sedikit kaget, lalu mencoba tersenyum. "Kelihatan banget ya." Maya tertawa kecil. "Kelihatan banget. Orang baru biasanya duduk kaku gitu." Rangga ikut tertawa. Entah kenapa, tawa itu membuat hatinya sedikit ringan. "Aku cuma butuh suasana baru," katanya pelan. "Capek sama rutinitas." Maya menatapnya tajam sejenak, lalu berkata lirih, "Setiap orang yang datang ke sini pasti punya alasan, Mas. Ada yang kabur dari masalah, ada yang sekadar ingin lupa. Mas termasuk yang mana?" Rangga terdiam. Ia ingin menjawab jujur, tapi tak berani. "Mungkin, aku cuma mau lupa sebentar," katanya akhirnya. Maya tersenyum samar. "Kalau begitu, malam ini anggap saja dunia luar nggak ada. Di sini, semua orang bebas jadi siapapun yang mereka mau." Kalimat itu menancap di kepala Rangga seperti mantra. Ia meneguk minumannya lagi, mencoba menenggelamkan rasa bersalah yang menekan dadanya. Dalam dentuman musik dan tawa Maya, ia merasa muda kembali. Malam itu berlalu cepat. Saat bar mulai sepi, Maya berdiri, merapikan rambutnya. "Aku pulang dulu ya, Mas. Kalau nanti datang lagi, mungkin aku masih di sini." Rangga hanya bisa mengangguk. Tapi di hatinya, janji itu sudah tertanam kuat, ia akan kembali. Dan benar saja, malam berikutnya, motor Rangga lagi-lagi berhenti di depan Luna Bar. Hari-hari berikutnya berubah arah. Pagi sampai sore, Rangga bekerja dengan lesu. Ia hanya menunggu malam untuk bisa pergi lagi ke klub. Di sana, Maya menyambutnya seolah ia pelanggan istimewa. Ia tahu bagaimana membuat pria dewasa merasa penting. Senyum hangat, tatapan lembut, sedikit sentuhan di tangan, semuanya membuat Rangga lupa diri. "Mas Rangga, kamu tuh orangnya beda," kata Maya suatu malam. "Kamu kelihatan capek, tapi masih sopan. Aku suka orang kayak kamu." Kalimat itu membuat Rangga merasa dihargai, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Ia mulai membelikan Maya hadiah kecil, parfum, tas murah, bahkan perhiasan imitasi dari pasar. Setiap senyuman Maya membuatnya merasa seperti pahlawan. Namun, di rumah, Sulastri hanya melihat bayangan seorang suami yang semakin jauh. Rangga makin jarang bicara, makin sering marah tanpa sebab. Kadang ia pulang larut dengan aroma alkohol di bajunya. "Mas, jangan sering begadang, nanti sakit," kata Sulastri pelan suatu malam. Rangga menjawab tajam, "Sudah, jangan cerewet, aku tahu apa yang aku lakukan." Sulastri menunduk, menahan air mata.
Ia hanya bisa menatap punggung Rangga yang semakin menjauh. Di luar rumah, Pak Samin memperhatikan semua perubahan itu dengan diam. Lelaki tua itu sering melihat Rangga melintas malam-malam, membawa karung kecil di motor. Ia hanya bisa menggeleng pelan. Orang kalau sudah jauh dari doa, matanya jadi buta, gumamnya lirih. Sementara di pusat kota, di bawah lampu neon yang berkelip, Rangga menatap Maya yang sedang tertawa. Di matanya, perempuan itu seperti cahaya baru padahal ia tak sadar. Cahaya itu berasal dari api yang perlahan membakar hidupnya sendiri. Dan di kampung Kalibagor, di rumah kecil berdinding cat yang mulai mengelupas, Sulastri duduk di ruang tamu, menggenggam tasbihnya erat, berdoa dalam bisu. Ia belum tahu. Doa-doa itulah yang kelak akan menyelamatkan nyawanya. Waktu berjalan tanpa terasa. Hujan di Purwokerto masih sering turun, dan malam-malam Rangga semakin panjang di luar rumah. Kini, ia bukan hanya pengunjung tetap di Lunabar, tapi sudah menjadi bagian dari dunia itu, dunia penuh lampu warna, musik keras, dan tawa palsu yang menutupi kehampaan. Maya selalu menyambutnya dengan senyum manis, seolah Rangga adalah satu-satunya lelaki di dunia. Mas Rangga datang juga, katanya suatu malam, suaranya lembut tapi hangat. Rangga membalas senyum itu, duduk di kursi bar yang sudah terasa seperti tempatnya sendiri. Setiap malam, ia dan Maya berbagi cerita tentang masa muda, pekerjaan, dan kadang tentang kesepian. Aku capek jadi istri yang selalu menunggu, kata Maya suatu malam, suaranya nyaris tenggelam di antara dentuman musik. Maksudnya aku capek hidup sendirian. Ia cepat-cepat meralat, tersenyum malu. Rangga hanya tertawa pelan. Kamu masih muda, Maya. Hidupmu masih panjang. Tapi kalau panjang tanpa arah, sama saja kosong, Mas, jawab Maya sambil menatap gelas di tangannya. Kata-kata itu menancap dalam hati Rangga. Sejak saat itu, ia mulai melihat Maya bukan hanya sebagai pelarian, tapi sebagai seseorang yang bisa memberinya arti baru. Perlahan, pikirannya berubah. Ia mulai membayangkan hidup bersamanya tanpa beban, tanpa aturan, tanpa Sulastri. Setiap kali pulang ke rumah, wajah Sulastri yang lembut justru membuat Rangga merasa bersalah. Tapi rasa bersalah itu tak membuatnya berhenti. Justru membuatnya ingin lari lebih jauh. Mas, aku kangen kamu. Suara Sulastri suatu malam terdengar lirih saat Rangga baru pulang. Rangga terdiam di ambang pintu, menatap istrinya yang mengenakan daster biru muda. Rambutnya diikat sederhana. Aku cuma capek, Las, jawabnya datar. Aku tahu. Tapi kalau capek, istirahat di rumah, jangan keluar terus. Aku takut kamu kenapa-kenapa, ucapnya lembut. Rangga menatap istrinya lama. Dalam hati kecilnya, masih ada rasa sayang. Tapi suara lain berbisik di kepalanya. Kamu gak bebas. Kamu dikurung. Di luar sana ada Maya yang membuatmu hidup. Dan malam itu, ia pergi lagi, meninggalkan Sulastri dengan doa yang tak pernah putus. Hubungan Rangga dan Maya makin intens. Setiap malam mereka bertemu dan Maya pun mulai terbuka. Mas tahu kenapa aku kerja di tempat ini? Tanyanya suatu kali. Rangga menggeleng. Ibuku sakit di Banjarnegara. Aku gak punya pilihan. Aku butuh uang buat beli obat. Maya menatap kosong ke arah lampu bar. Aku bukan perempuan baik, Mas. Tapi aku juga gak jahat. Aku cuma terjebak. Rangga terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat Maya sebagai manusia, bukan sekadar pelarian. Dan entah kenapa, perasaan itu membuatnya semakin terikat. Ia mulai berpikir, kalau aku bisa bantu dia keluar dari dunia ini, mungkin hidupku juga berubah. Namun, setiap kali ia kembali ke rumah, suara lembut Sulastri selalu menyambut dengan doa. Suara itu kini terdengar seperti bayangan masa lalu yang ingin ia kubur dalam-dalam. Suatu sore, Pak Samin melihat Rangga di depan rumah, sedang menyalakan motor dengan tergesa. Rangga, belakangan kok jarang di rumah toh? Tanya Pak Samin lembut. Rangga tersenyum kaku. Kerjaan, Pak. Banyak proyek. Pak Samin mengangguk, lalu berkata pelan. Kerja memang penting, Nak. Tapi jangan sampai lupa rumah. Kadang rumah yang sepi itu bukan karena tidak ada orang, tapi karena tidak ada hati yang tinggal. Kata-kata itu menggema lama di kepala Rangga. Tapi bukannya sadar, ia justru merasa terganggu. Ia mulai melihat orang-orang di sekitarnya seperti penghalang. Malamnya, di bar, ia menceritakan hal itu pada Maya. Mereka nggak ngerti aku. Semua cuma nyuruh aku pulang, nyuruh aku berubah. Padahal aku cuma pengen bebas.
Maya menatapnya pelan. Bebas dari apa, Mas? Rangga terdiam. Ia tak tahu jawabannya. Tapi di hatinya muncul gambaran rumah kecil di Kalibagor. Dengan Sulastri di dalamnya menatapnya setiap malam dengan mata penuh doa. Dan entah kenapa, bayangan itu membuatnya muak. Hari berganti, bulan berjalan. Rangga semakin dalam lingkaran itu. Ia mulai mengeluarkan banyak uang untuk Maya. Pakaian, perhiasan, bahkan mengirim uang ke Banjarnegara atas nama bantuan. Sementara di rumah, Sulastri mulai menjual sebagian perhiasan kecilnya untuk memenuhi kebutuhan dapur, tanpa tahu uang suaminya habis di dunia malam. Tetangga mulai berbisik. Bu Sulastri kelihatannya sering sendirian ya sekarang. Iya, suaminya katanya sering kerja malam. Tapi kok sering pulang bau alkohol? Sulastri hanya tersenyum setiap kali mendengar bisik-bisik itu. Mungkin mereka salah dengar, katanya lembut, meski hatinya perih. Di sisi lain, Maya mulai menyadari perubahan Rangga. Suatu malam, ia berkata pelan, "Mas, aku takut." Rangga menatapnya heran. "Takut kenapa?" "Aku takut kamu terlalu jauh. Aku takut suatu hari, kamu gak bisa kembali." Rangga mengusap rambut Maya. "Aku gak akan kemana-mana. Aku cuma pengen hidup baru, Mei." Maya menatapnya lama, lalu berbisik. "Hidup baru itu gak mudah, Mas. Apalagi kalau masih ada ikatan lama." Kalimat itu seharusnya menjadi peringatan. Tapi bagi Rangga, justru terdengar seperti isyarat. Isyarat bahwa jika ingin bersama Maya, ia harus melepaskan Sulastri selamanya. Dan malam itu, saat ia menatap hujan dari jendela kamar barunya, dalam pikirannya mulai tumbuh sebuah pikiran gelap. Kalau Sulastri tidak ada, semua ini akan lebih mudah. Di luar, hujan turun deras, membasahi atap rumah Kalibagor yang mulai rapuh. Sulastri duduk di teras, menatap langit malam, menggenggam tasbihnya, dan berbisik pelan, "Ya Allah, lindungilah dia. Meski dia lupa padamu." Ia tak tahu bahwa doa itu, yang diucapkan dalam kesepian, akan menjadi satu-satunya cahaya yang mampu menembus kegelapan hati suaminya. Langit sore di Purwokerto tampak mendung. Hujan gerimis turun, menetes pelan di atap rumah Sulastri. Angin membawa bau tanah basah, dan di halaman kecil, bunga kertas yang dirawatnya sejak dulu mulai layu satu persatu. Sudah berminggu-minggu Rangga semakin jarang pulang. Jikapun datang, hanya untuk berganti baju, lalu pergi lagi dengan alasan pekerjaan proyek di luar kota. Sulastri percaya. Ia tidak pernah menuduh, tidak pernah mengeluh. Ia hanya memegang satu hal, doa. Namun dalam hati kecilnya, sesuatu terasa ganjil. Ada saat-saat ketika Rangga menatapnya dengan pandangan aneh, seolah sedang menimbang sesuatu. Tatapan itu membuat Sulastri gelisah. Ia mencoba menepis pikiran buruk, tapi firasat seorang istri sulit dibungkam. Sementara itu, jauh di pusat kota, di sebuah warung kecil dekat Pasar Wage, Rangga duduk sendirian sambil menyeruput kopi hitam. Hujan turun di luar, membentuk pola tak beraturan di kaca jendela. Di tangannya ada selembar kertas lusuh penuh coretan peta kecil, menuju kebun tebu di Sumbang, di pinggiran Kalibagor. Di sanalah ia sering berhenti setiap kali pulang larut malam. Tempat itu sepi, hanya ada suara jangkrik dan desiran angin. Tak ada yang lewat kecuali petani pagi-pagi buta. Tempat sempurna untuk menyembunyikan sesuatu atau seseorang. Pikiran itu membuat dadanya bergetar. Ia mencoba menepis, tapi suara lain berbisik di kepalanya. Lembut tapi menekan. "Kalau kamu ingin hidup baru, hapus masa lalu. Sulastri penghalangmu." Rangga menutup matanya, mengusap wajah. Ia tahu itu dosa besar. Tapi bayangan Maya terus muncul. Senyumnya, suaranya, tatapannya semua seperti racun manis yang menenggelamkan logika. Suatu sore, Rangga pulang lebih cepat. Sulastri terkejut, tapi bahagia. "Mas, tumben pulang cepat. Aku masak sayur asem kesukaanmu," katanya gembira. Rangga hanya tersenyum tipis. "Terima kasih, Las." Sore itu mereka makan bersama untuk pertama kali setelah sekian lama. Namun di balik senyum Rangga, ada sesuatu yang berbeda. Ia tampak terlalu tenang, terlalu terkendali. Sulastri tidak tahu bahwa dalam hati suaminya sedang menyusun sandiwara. Malamnya, setelah Sulastri tidur, Rangga duduk di ruang tamu sambil menyalakan rokok. Asap mengepul di udara, menggambar bayangan samar di dinding. Di meja, ada secari kertas berisi daftar barang, sekop, karung plastik,
sarung tangan. Esoknya, ia pergi ke toko bangunan di Pasar Kalibagor. "Pak, sekop 1, karung 3, sarung tangan juga," katanya santai. "Buat proyek kebun ya mas?" tanya penjual. Rangga tersenyum. "Iya, buat kerjaan proyek." Ia memasukkan barang-barang itu ke bagasi motor, membungkusnya dengan karung goni agar tak mencolok. Ketika pulang, Sulastri bertanya lembut, "Beli apa mas?" "Alat kerja proyek," jawab Rangga cepat. Senyumnya datar. Sulastri hanya mengangguk. Ia tidak curiga sedikit pun. Sore itu, seperti biasa, ia duduk di beranda, mengucap tasbih pelan. Sementara di dalam rumah Rangga memeriksa barang-barangnya satu persatu. Sekop itu dingin di tangan, berat, tapi entah kenapa terasa akrab. Malam-malam berikutnya, Rangga sering keluar rumah tanpa alasan jelas. Ia berjalan ke kebun tebu yang sepi, membawa senter kecil. Di sana, ia mulai menggali tanah di sudut yang jarang dilewati orang. Tanahnya lembut, mudah diolah. Ia mencoba menghitung waktu berapa lama untuk menggali, berapa menit untuk menimbun. Angin malam berdesir, daun-daun tebu berisik seperti bisikan. Dalam kegelapan, Rangga menatap lubang yang mulai terbentuk di depannya. Jantungnya berdetak keras, tapi tangannya tetap bekerja. Setelah selesai, ia menutup kembali tanah itu dan berdiri lama menatapnya. "Tempat ini sempurna," gumamnya lirih. Di kejauhan, suara adzan Isya bergema dari masjid desa. Suara itu sempat membuat tangannya gemetar. Ia menatap langit, tapi kemudian menunduk lagi. Nurani dan nafsu bertarung di dadanya. Dan malam itu, nafsu menang. Beberapa hari kemudian, Rangga mulai berlatih peran. Ia berdiri di depan cermin, mencoba menampilkan wajah bingung dan sedih. "Pak Samin, Sulastri nggak pulang dari tadi pagi. Saya khawatir," katanya lirih, lalu menatap bayangannya sendiri. Ia tersenyum kecil. "Ya, seperti itu nanti," meyakinkan. Ketika ia sedang berlatih, suara lembut dari belakang mengejutkannya. "Mas ngomong sama siapa?" Sulastri berdiri di pintu dengan wajah heran. Rangga terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Enggak Las, cuma latihan presentasi proyek." "Oh, aku kira Mas bicara sama orang," jawab Sulastri polos. Ia tersenyum, tak tahu bahwa senyum itu akan menjadi salah satu kenangan terakhir sebelum malam kelam tiba. Di kampung, Pak Samin mulai merasa ada yang tak beres. Ia beberapa kali melihat Rangga membawa karung malam-malam menuju arah kebun. Suatu malam, ia bahkan sempat berseru, "Rangga, malam-malam masih kerja, hati-hati licin." Rangga hanya melambaikan tangan, pura-pura tidak mendengar. Pak Samin menghela napas panjang. "Semoga bukan hal buruk," gumamnya. Di sisi lain, Maya mulai merasa gelisah. "Mas Rangga, kamu belakangan kelihatan aneh. Matamu kayak nyimpen sesuatu," katanya saat mereka bertemu di bar. Rangga hanya tersenyum samar. "Aku cuma capek, Mai. Tapi sebentar lagi semua akan beres." Maya menatapnya curiga. "Berarti kamu mau ninggalin istrimu?" Rangga menatap lurus ke matanya. Suaranya dingin. "Kalau aku sudah bebas, aku akan nikahi kamu." Maya terdiam. Kata bebas, itu membuatnya bergidik. Ada sesuatu di cara Rangga mengucapkannya yang terdengar berbahaya. Dan malam itu, ketika Maya pulang, Rangga masih duduk di bar, menatap kosong ke arah pintu keluar. Di luar, hujan turun deras. Ia tahu rencananya sudah tak bisa mundur. Dalam pikirannya, suara lembut terus bergaung. "Setelah malam itu, kamu akan bebas. Bebas dari Sulastri. Bebas dari semua doa yang mengikatmu." Ia menatap cermin di hadapan bar, melihat bayangannya sendiri. Wajah yang dulu cerah kini tampak asing pucat, dingin, tanpa jiwa. Ia tersenyum tipis. "Ya," bisiknya. Sebentar lagi semuanya selesai. Dan di rumah Kalibagor yang sunyi, Sulastri masih terjaga di tikar ruang tamu, menatap hujan dari jendela. Ia tidak tahu bahwa suaminya telah menanam rencana kelam di bawah langit yang sama, di tanah tempat ia biasa berdoa. Langit di Kalibagor malam itu kelabu. Bulan tertutup awan tebal. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah dan sisa hujan sore. Rumah kecil Sulastri tampak redup, hanya lampu ruang tamu yang menyala samar. Di meja makan, tersaji sayur asem dan ikan goreng yang sudah dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 10 lewat sedikit. Sulastri duduk di kursi rotan tua sambil menatap pintu,
menunggu Rangga yang belum juga pulang. Tangannya menggenggam tasbih, bibirnya bergetar lirih membaca doa. Ketika suara pagar berderit terdengar, jantungnya berdebar. "Mas," panggilnya pelan. Rangga masuk, wajahnya datar, bajunya agak basah oleh rintik hujan. Ia menaruh kunci motor di meja dan duduk tanpa bicara. Sulastri berdiri, tersenyum kecil. "Aku sudah siapkan makan malam. Kamu belum makan kan?" "Sudah," jawab Rangga pendek. Sulastri terdiam, menunduk. Ia tak ingin memperpanjang suasana. Tapi malam itu berbeda. Rangga tiba-tiba berkata, "Las, besok aku ada urusan luar kota. Tapi sebelum pergi, aku pengen ajak kamu keluar. Sekalian jalan-jalan, cari udara segar." Mata Sulastri berbinar. Sudah lama ia tak mendengar ajakan seperti itu dari suaminya. "Benarkah, Mas?" tanyanya senang. "Iya," jawab Rangga dengan senyum tipis. "Besok malam saja, biar sepi. Kita naik motor, nggak jauh kok." Sulastri mengangguk, tanpa curiga sedikit pun. Keesokan malamnya, udara dingin menembus jendela rumah. Di luar, kabut turun tipis menyelimuti kampung Kalibagor. Sulastri mengenakan kerudung coklat muda, membawa jaket Rangga. "Mas, jangan lupa jaket, malam ini dingin." Rangga tersenyum. "Iya, makasih Las." Ia memegang bahu istrinya seolah penuh kasih, lalu berbisik, "Aku senang kamu mau ikut." Motor mereka melaju pelan menembus jalan kampung yang sepi. Lampu motor memantul di jalan beraspal basah, menciptakan bayangan panjang di kiri kanan. Sulastri memeluk pinggang suaminya erat, seperti dulu, ketika mereka masih muda. "Kita mau kemana, Mas?" "Ke kebun tebu, Las. Tempatnya sepi, enak buat ngobrol." "Oh baik, aku senang. Sudah lama kita nggak jalan berdua." Hujan rintik mulai turun lagi. Suara jangkrik dan gesekan daun tebu terdengar seperti bisikan rahasia malam. Rangga mematikan mesin motor ketika sampai di tengah kebun. Lampu motor dibiarkan menyala redup, cukup untuk menerangi wajah mereka. Sulastri menatap sekeliling, bingung. "Sepi sekali, Mas. Kenapa di sini?" Rangga tersenyum samar. "Biar tenang, aku cuma mau bicara." Mereka berjalan pelan di antara barisan tebu yang tinggi. Tanah di bawah kaki lembek karena hujan. Sulastri mengusap lengannya. Kedinginan. "Aku senang kamu ngajak aku keluar malam ini," katanya pelan. "Aku kira kamu sudah lupa aku." Rangga berhenti, menatap istrinya. Tatapan itu aneh, ada sesuatu yang dingin di sana. Sesuatu yang membuat udara di sekitar terasa berat. "Las," suaranya pelan tapi datar. "Ya Mas, kalau suatu hari aku pergi jauh, kamu bakal maafin aku." Sulastri terkejut. "Pergi kemana, Mas? Kenapa bicara begitu?" Rangga tak menjawab. Ia justru menunduk, memejamkan mata sejenak. Suara di kepalanya kembali berbisik. "Sekarang atau tidak sama sekali. Kalau ragu, semuanya sia-sia." Tiba-tiba, tangan Rangga bergerak cepat. Ia meraih leher Sulastri dari belakang dan mencekiknya kuat-kuat. Sulastri terkejut. Tubuhnya menegang. Kedua tangannya berusaha melepaskan cekikan itu. "Mas, apa ini?" Suaranya parau, napasnya tersendat. "Maaf Las," desis Rangga dengan mata kosong. "Aku butuh hidup baru." Air mata Sulastri mengalir. Ia mencoba bicara, tapi suaranya hampir hilang. "Mas, aku cinta kamu. Aku nggak pernah salah." Kata-kata itu terputus, tubuhnya melemah. Rangga menyeret tubuh istrinya ke lubang tanah yang sudah ia siapkan beberapa malam sebelumnya. Tanahnya lembab, berbau kuat. Ia meletakkan tubuh Sulastri di sana, menatap wajahnya untuk terakhir kali. Wajah yang dulu lembut kini pucat, mata tertutup separuh, bibirnya bergetar pelan. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, Sulastri berbisik, "Kenapa Mas? Aku cuma ingin kamu bahagia." Kata-kata itu seperti pisau menembus hati Rangga, tapi ia menepis rasa itu. Dengan tangan gemetar, ia mulai menimbun tanah. Satu sekop, dua sekop, hingga tubuh itu tertutup sebagian. Tiba-tiba, dari bawah tanah, terdengar suara lemah. "Mas, tolong, aku masih hidup." Tangan Rangga berhenti. Napasnya memburu. Ia menatap tanah di depannya dengan mata kosong. Suara di kepalanya kembali berbisik. Kalau berhenti sekarang, semuanya sia-sia. Dengan tangan gemetar, ia melanjutkan menimbun. Suara itu makin lemah, sampai akhirnya hilang di telan bumi. Ketika lubang itu rata, Rangga terdiam lama.
Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia menatap tanah di depannya, lalu berbisik, mulai sekarang aku bebas. Tapi entah kenapa, angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang, membuat daun-daun tebu berisik seperti ratusan suara yang berdoa. Rangga menoleh ke langit, awan tebal menutupi bulan. Tak ada bintang, hanya kegelapan. Ia menyalakan motor dan pergi tanpa menoleh lagi. Namun di belakangnya, di bawah tanah yang lembab itu, satu keajaiban kecil terjadi. Sulastri, yang separuh tertimbun, masih bernapas lemah. Dalam gelap dan sempitnya tanah, bibirnya bergetar pelan membaca doa yang terakhir bisa ia ucapkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan di kebun tebu yang sunyi itu, suara doa seorang istri menembus bumi dan langit malam menyentuh hati orang yang kebetulan lewat tak jauh dari sana. Seorang pemulung tua bernama Pak Karyo menatap ke arah kebun sambil berkata lirih. Aneh, seperti ada suara orang minta tolong. Ia berhenti, menajamkan telinga, dan langkahnya pelan-pelan berbalik ke arah suara itu. Malam di Kalibagor masih gelap. Hujan kecil baru saja berhenti. Udara lembab, daun tebu meneteskan air perlahan seperti tangis bumi. Di kejauhan, hanya terdengar suara kodok bersahutan dari sawah dan gemerisik halus yang datang dari arah kebun. Pak Karyo, lelaki tua berusia hampir 70 tahun, berjalan pelan menuntun gerobak kayunya. Tubuhnya kurus, bajunya basah sebagian, tapi wajahnya tetap sabar. Ia sedang mencari botol plastik bekas untuk dijual esok pagi. Tiba-tiba langkahnya berhenti. Dari antara barisan tebu, terdengar suara aneh. Pelan, lemah, nyaris seperti hembusan angin. Tolong, Pak Karyo menajamkan telinga. Ia pikir mungkin hanya imajinasinya. Tapi suara itu terdengar lagi. Tolong, aku di sini. Ia meletakkan gerobak, menyalakan senter kecil. Cahaya redupnya menembus sela-sela daun tebu. Siapa itu? Teriaknya, suaranya serak. Tak ada jawaban, hanya suara lemah yang makin lirih, bercampur suara tanah bergeser. Rasa takut sempat menyelinap di dada Pak Karyo, tapi rasa iba lebih besar. Ia berjalan mendekat, menembus tebu yang tinggi, hingga menemukan tanah yang tampak gembur dan agak cekung. Senter kecilnya bergetar di tangan. Ya Allah, gumamnya. Ia mulai menggali dengan tangan kosong. Tak lama kemudian, jari-jarinya menyentuh sesuatu yang lembut, bukan tanah, melainkan kain. Ya Rabbi, manusia. Teriaknya panik, lalu menggali lebih cepat. Tanah menempel di tangannya. Napasnya tersengal, tapi ia terus berjuang. Setelah beberapa menit, terlihat wajah pucat seorang perempuan dengan bibir gemetar dan mata tertutup setengah. Nafasnya lemah, tapi masih ada. Pak Karyo menepuk pipinya perlahan. Bu, bangun, Bu. Sulastri membuka matanya perlahan, menatap samar ke arah cahaya senter. Suaranya hampir tak terdengar. Pak, tolong, saya. Di mana? Jangan bicara, Bu. Alhamdulillah, masih hidup. Sabar ya, sabar, kata Pak Karyo gemetar. Ia segera menggali lebih dalam, menarik tubuh Sulastri pelan-pelan keluar dari tanah yang lembab. Tubuh itu dingin, penuh tanah. Tapi ketika Pak Karyo meraba pergelangan tangannya, nadi kecil itu masih berdetak. Sambil terisak, ia memeluk tubuh Sulastri. Ya Allah, Engkau masih kasih napas buat dia. Engkau Maha Kuasa. Beberapa jam kemudian, di rumah kayu kecil Pak Karyo, yang terletak tak jauh dari kebun, lampu minyak menyala redup. Sulastri terbaring di tikar dengan selimut usang menutupi tubuhnya. Wajahnya masih pucat, tapi matanya sudah mulai terbuka penuh. Pak Karyo menuang air hangat ke gelas kaleng, lalu mendekat. Pelan-pelan minumnya, Bu. Saya kasih jahe biar hangat. Sulastri meminum sedikit, matanya berair. Bapak, siapa? Saya Karyo, Bu. Cuma pemulung. Tapi malam ini, Allah suruh saya lewat dekat kebun tebu. Kalau saya terlambat 5 menit saja, mungkin ibu sudah nggak bisa saya tolong. Air mata menetes di pipi Sulastri. Saya dikubur hidup-hidup, Pak. Suami saya, Rangga. Suara itu patah di tengah. Tubuhnya gemetar. Pak Karyo menatapnya lama. Wajah tuanya menegang, tapi tetap lembut. Sudah, Bu. Sekarang jangan mikirin itu dulu. Yang penting ibu selamat. Allah belum izinkan ibu pergi. Menjelang pagi, kabut turun tebal di Kalibagor. Dari kejauhan, ayam mulai berkokok. Sulastri masih terbaring lemah, tapi ia terus mengucap doa lirih di bibirnya.
Setiap kata yang keluar seperti membawa kembali kekuatan. Pak Karyo duduk di beranda, menatap jalan desa yang masih gelap. Dalam hatinya bergolak antara cemas dan marah. Ia tahu apa yang dilihatnya bukan hal sepele. Tapi siapa yang percaya pada pemulung tua seperti dirinya? Ia menatap ke dalam, ke arah Sulastri yang tidur dengan wajah damai meski penuh luka. Kalau orang kayak ibu aja bisa diperlakukan begini sama suaminya sendiri. Dunia ini memang makin berat. Gumamnya pelan. Ketika matahari mulai muncul di ufuk timur, Sulastri membuka mata. Ia menatap cahaya pagi menembus celah dinding bambu. Dalam hatinya, satu kalimat berputar terus-menerus. Tuhan, kalau Engkau masih kasih aku hidup, berarti aku harus menyampaikan kebenaran. Ia berusaha duduk, meski tubuhnya lemah. Pak Karyo, saya harus lapor. Saya harus cerita ke polisi. Pak Karyo menatapnya khawatir. Nanti saja Bu, Ibu masih belum kuat. Tidak Pak, jawabnya lirih tapi tegas. Kalau saya diam, Rangga akan terus bebas. Dia bisa sakiti orang lain lagi. Pak Karyo terdiam. Dalam tatapan mata perempuan itu, ia melihat keberanian yang jarang ia temui. Akhirnya, ia mengangguk. Baik Bu, setelah matahari agak tinggi, kita pergi. Saya antar ke kantor polisi Purwokerto. Sementara itu, di rumah Kalibagor, Rangga berdiri di depan jendela menatap halaman kecil yang sepi. Biasanya ada suara sendok, ada aroma kopi buatan Sulastri. Tapi pagi itu, sunyi. Heningnya terasa asing, sekaligus menakutkan. Ia tahu kenapa rumah itu sepi. Namun di luar, ia harus berperan sebagai suami yang kehilangan. Ia mengatur napas, merapikan rambut, lalu keluar rumah dengan wajah dibuat muram. Pak Samin, panggilnya pada tetangga yang sedang menyapu halaman. Pak Samin menoleh. Oh Rangga, ada apa? Sulastri nggak kelihatan dari tadi malam Pak. Saya pikir dia tidur. Tapi pagi ini dia nggak ada di rumah. Pak Samin mengerutkan dahi. Loh, bukannya tadi malam kalian berdua keluar naik motor? Rangga terdiam sejenak, lalu berpura-pura kaget. Iya Pak, kami memang keluar sebentar. Tapi pas pulang saya tidur duluan. Saya kira dia di rumah. Wah, jangan-jangan hilang. Kamu lapor aja ke Pak RT, biar dibantu warga, kata Pak Samin cemas. Rangga mengangguk cepat, pura-pura panik. Iya Pak, saya takut ada apa-apa. Dan pagi itu, seluruh kampung mulai ramai membicarakan hilangnya Sulastri. Tapi Rangga tak tahu di waktu yang sama. Hanya beberapa kilometer dari sana, istrinya masih hidup. Ia duduk di rumah bambu Pak Karyo, menggenggam gelas air hangat, menatap sinar matahari yang menembus sela dinding, dan berbisik lirih. Terima kasih ya Allah. Engkau selamatkan aku dari tanah dan dari manusia yang telah lupa pada nurani. Suara doa itu mengalun lembut di udara pagi, menjadi saksi bahwa kehidupan selalu menemukan jalan, bahkan dari dalam tanah yang paling gelap sekalipun. Pagi itu, sinar matahari menembus celah kabut yang menggantung di atas sawah Kalibagor. Udara lembab membawa aroma daun basah, dan suara ayam bersahutan di kejauhan. Di rumah bambu Pak Karyo, Sulastri duduk bersandar pada dinding. Tubuhnya masih lemah, tapi matanya menyala dengan tekad yang kuat. Pak Karyo, katanya pelan, kalau sekarang saya pergi ke kantor polisi, kira-kira mereka percaya? Pak Karyo menghela napas panjang. Saya yakin percaya Bu. Luka-luka di tubuh ibu cukup jadi bukti. Tapi yang penting, jangan takut. Ceritakan semua seperti apa adanya. Sulastri mengangguk. Ia tahu jalan yang akan ditempuh tidak mudah. Tapi setiap kali ia menutup mata, suara tanah yang menimbun wajahnya kembali bergema di kepala. Itu membuatnya tidak bisa diam. Ia mengenakan kerudung lama yang ditemukan Pak Karyo di lemari kecil. Lalu berdiri dengan langkah pelan namun tegas. Bapak, ayo, kita berangkat. Sementara itu, di sisi lain desa, Rangga sedang memainkan perannya dengan sempurna. Wajahnya dibuat kusut, rambut sedikit acak-acakan. Ia duduk di ruang tamu rumahnya dengan ekspresi gelisah. Beberapa tetangga sudah berkumpul di teras. Ada Bu Wati, Pak Samin, dan dua pemuda kampung. Saya sudah cari ke rumah saudara, nggak ada. Ke pasar juga nggak. Biasanya dia paling nggak kabar kalau mau pergi, kata Rangga. Suaranya dibuat bergetar. Bu Wati menatapnya dengan iba. Aduh kasihan, istri sebaik itu kok bisa hilang begitu saja? Apa jangan-jangan diculik orang? Pak Samin menghela napas. Atau mungkin kabur karena ada masalah rumah tangga? Rangga langsung menoleh dengan wajah sedih. Enggak Pak,
kami nggak pernah berantem. Padahal dalam hatinya, kalimat itu terasa seperti pisau yang berbalik menusuk diri sendiri. Tapi ia tetap tenang. Semua sudah direncanakan. Setelah warga ramai membicarakan, Rangga pura-pura memutuskan untuk melapor ke polisi. Ia mengambil jaket, lalu berkata dengan nada putus asa, "Saya nggak bisa diam, Pak. Saya mau lapor ke kantor polisi Purwokerto." "Bagus, Nak. Siapa tahu ada petunjuk," sahut Pak Samin menepuk bahunya. Sekitar 1 jam kemudian, dua sosok berjalan di jalanan berbatu menuju arah yang sama, kantor polisi Purwokerto. Sulastri dengan langkah pelan tapi mantap, didampingi Pak Karyo yang mendorong sepeda tuanya. "Bapak yakin ini jalannya?" tanya Sulastri, menahan sakit di kakinya. "Iya, Bu. Kita sebentar lagi sampai. Habis belokan itu, tinggal lurus." Sulastri menarik napas dalam-dalam, dadanya berdebar. Ia membayangkan bagaimana reaksi polisi nanti ketika mendengar pengakuannya. Mungkin mereka akan terkejut, mungkin mereka akan ragu. Tapi satu hal pasti ia harus bicara. Ketika mereka tiba, seorang polisi muda di pos jaga menatap dengan heran. "Ibu, dari mana? Kok kelihatan lemah sekali?" Sulastri menatap lurus. "Saya dari Kalibagor, Pak. Saya mau melapor. Suami saya mencoba membunuh saya." Petugas itu tercengang. "Astaga, Ibu serius? Saya dikubur hidup-hidup di kebun tebu. Tapi saya selamat," jawabnya tenang. Beberapa detik ruangan itu hening. Petugas langsung berlari ke dalam, memanggil perwira jaga. Tak lama kemudian, seorang perwira bernama Ibtu Surya keluar dengan wajah serius. "Ibu, ayo duduk dulu. Ceritakan pelan-pelan apa yang terjadi." Sulastri memejamkan mata sejenak, mengumpulkan keberanian. Lalu dengan suara bergetar, ia mulai menceritakan semuanya. Dari perubahan sikap Rangga, malam mereka pergi bersama, hingga ia sadar sedang ditimbun hidup-hidup. Saat sampai pada bagian ia diselamatkan oleh Pak Karyo, suara Sulastri pecah, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Pak Karyo memegang bahunya. "Sudah, Bu. Sekarang Ibu aman." Ibtu Surya menatap mereka dengan ekspresi tak percaya, namun hatinya bergetar mendengar detail yang terlalu nyata untuk dianggap kebohongan. "Ibu yakin lokasi kuburannya di kebun tebu arah Kalibagor?" Sulastri mengangguk. "Baik, kami akan segera ke sana. Ibu istirahat dulu di ruang belakang, biar tim kami ke lapangan." Sementara itu, tanpa tahu apa yang sedang terjadi, Rangga sudah tiba di kantor polisi yang sama. Ia masuk tergesa-gesa ke ruang pelayanan sambil berkata, "Pak, saya mau lapor. Istri saya hilang sejak tadi malam." Petugas di meja menatapnya dengan heran. "Istri hilang? Siapa namanya?" "Sulastri. Pak. Tarik Helipeko." Petugas itu menatap berkas di tangannya. Alisnya langsung terangkat. "Tunggu sebentar, Pak." Ia bergegas ke ruang belakang, memanggil Ibtu Surya. "Pak, ada laki-laki ngaku istrinya hilang. Namanya sama seperti yang dilaporin korban tadi." Surya segera keluar dari ruang pemeriksaan. Wajahnya berubah tegang begitu melihat Rangga. "Bapak bilang istri Bapak hilang?" Rangga mengangguk cepat. "Iya, Pak. Saya bingung. Tadi malam kami keluar sebentar, lalu dia nggak pulang." Surya menatapnya lama, lalu berkata datar, "Kalau begitu, ikut saya ke ruang pemeriksaan. Kami perlu mendengar cerita Bapak lebih lengkap." Rangga mengikuti tanpa curiga. Ia pikir polisi akan membantunya menambah sandiwara. Tapi di ruang sebelah, hanya beberapa meter dari sana, Sulastri sedang duduk dengan selimut di pundaknya, ditemani Pak Karyo. Ketika pintu ruang pemeriksaan terbuka, dua dunia itu akhirnya bersua. Rangga berhenti mendadak. Matanya membesar, nafasnya tercekat. Sulastri perlahan menoleh, menatap suaminya dengan mata penuh luka namun tenang. "Mas," suaranya lirih tapi jelas, "aku masih hidup." Rangga mundur selangkah. Wajahnya pucat seperti kain. "Tidak, ini tidak mungkin," gumamnya. Pak Karyo berdiri di belakang Sulastri. "Kalau Bapak masih punya hati, lihatlah. Tuhan sudah kasih kesempatan buat Bapak menyesal." Ibtu Surya menatap Rangga dengan dingin. "Kami sudah dengar semuanya, Pak Rangga. Dan sekarang, kami akan dengar versi Anda. Tapi ingat, setiap kebohongan punya batas." Rangga menelan ludah. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Untuk pertama kalinya, ia sadar kebebasan yang ia impikan justru menggali liang untuk dirinya sendiri. Dan di ruangan itu, dalam hening yang berat,
Suara langkah polisi mulai mendekat, membawa surat penahanan awal. Di luar, langit Purwokerto mulai berawan lagi. Burung-burung terbang rendah, dan dari jauh terdengar suara azan zuhur yang lembut. Sulastri menatap keluar jendela ruang polisi, mengucap doa pelan, "Ya Allah, keadilan bukan tentang membalas, tapi tentang kebenaran yang akhirnya Engkau tunjukkan." Kantor polisi Purwokerto pagi itu terasa sibuk. Di meja besar ruang penyidik, tumpukan berkas dan foto-foto dari lokasi kebun tebu sudah disusun rapi. Aroma kopi pahit bercampur dengan bau tanah basah yang masih menempel di sepatu para petugas. Ibtu Surya berdiri di depan papan tulis, menatap foto lokasi yang diambil pagi tadi. Lubang tanah di tengah kebun terlihat jelas, dengan bekas galian kasar di sekelilingnya. "Tempat ini bukan kebetulan," katanya tenang tapi tegas. "Ada tanda-tanda kuat lubang ini digali dengan alat tajam, dan ada bekas kaki laki-laki dewasa di sekitar area." Bribtu Fajar, penyidik muda yang mendampingi, menambahkan, "Kami juga menemukan potongan kain motif bunga, sesuai dengan daster yang dikenakan korban saat kejadian. Selain itu, ada sidik jari di gagang sekop yang tertinggal tidak jauh dari lokasi." Surya menatapnya dalam. "Hasilnya cocok, sudah dibandingkan di laboratorium. Cocok dengan sidik jari Rangga." Ruangan hening beberapa detik. Hanya terdengar suara kipas angin berputar pelan. Surya menghela napas panjang. "Baik, sekarang kita tahu ini bukan sekadar laporan kehilangan, tapi percobaan pembunuhan." Ia berjalan ke jendela, menatap langit Purwokerto yang mendung. "Tuhan kadang menunda keadilan, tapi tidak pernah membatalkannya," gumamnya lirih. Sementara itu, di ruang lain, Rangga duduk di kursi pemeriksaan. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha tetap terlihat tenang. Dua polisi berjaga di belakangnya. Di depannya, Surya menatap dengan mata dingin. "Pak Rangga," katanya perlahan, "kami ingin Bapak jujur. Kami punya bukti fisik, sidik jari, dan kesaksian istri Bapak." "Masih mau bilang ini cuma salah paham?" Rangga menelan ludah. "Pak, saya cuma salah paham. Malam itu saya nggak sengaja dia jatuh, saya panik." "Panikkah yang membuat Anda menimbun istri Anda hidup-hidup?" potong Surya cepat. Suaranya naik 1 oktav. Rangga terdiam. Fajar menatap berkas di tangannya. "Kami tahu, Bapak sering datang ke bar di pusat kota, dan sering terlihat bersama seorang perempuan bernama Maya. Benar?" Rangga menunduk. "Itu cuma teman, Pak. Teman yang Bapak belikan kalung, pakaian, dan menghabiskan tabungan rumah tangga untuknya." Suara Fajar menekan. Keringat menetes di pelipis Rangga. Dalam kepalanya, ia mencoba menyusun kebohongan baru. Tapi setiap kata terasa hampa. Setiap kalimat yang keluar justru membuat dirinya makin terpojok. Surya bersandar di kursi. Suaranya kembali tenang namun tajam. "Rangga, kamu bisa menipu banyak orang. Tapi kamu lupa, kebohongan gak bisa menipu nurani sendiri. Dan sekarang nuranimu sedang melawanmu, kan?" Rangga menatap kosong ke lantai. Matanya mulai basah, tapi bukan karena menyesal melainkan takut. Dalam batinnya, ia masih menyalahkan keadaan. "Aku cuma ingin bebas. Kenapa semua berbalik begini?" Sore itu, penyidik membawa Rangga ke kebun tebu Kalibagor untuk rekonstruksi awal. Langit kelabu. Angin berhembus lembut membuat daun tebu berisik seperti suara doa dari masa lalu. Di antara kerumunan petugas, warga mulai berdatangan diam-diam di kejauhan. Bisik-bisik terdengar. "Itu Rangga ya, yang katanya ngubur istrinya hidup-hidup?" "Iya. Tapi istrinya ternyata masih hidup." "Astagfirullah." Rangga menunduk dalam-dalam, mencoba menutupi wajahnya. Sulastri tidak hadir di lokasi, atas permintaan polisi. Tapi dari jauh, di rumah aman di bawah pengawasan petugas perempuan, ia duduk memandangi langit sore dengan mata berkaca-kaca. "Aku nggak mau dendam," bisiknya pelan. "Aku cuma mau kebenaran muncul." Ketika malam tiba, Surya dan Fajar masih duduk di ruang penyidik menelaah semua bukti. Surya menatap peta besar di meja. Jalur masuk ke kebun hanya satu. Tidak ada orang lain yang bisa menggali lubang itu tanpa diketahui warga. Semua bukti fisik mengarah ke satu orang. Fajar mengangguk. Dan motifnya jelas hubungan gelap. Keinginan memulai hidup baru. Cinta yang buta. Yang akhirnya membuat seseorang kehilangan hati. Gumam Surya. Ia menatap foto Sulastri yang diambil pagi tadi, wajah lembut, dengan mata yang menyimpan kesedihan sekaligus kekuatan luar biasa. Perempuan seperti dia, yang seharusnya dilindungi,
malah jadi korban dari orang yang dia percayai sepenuh hati, katanya pelan. Fajar menatap atasannya, lalu berkata, tapi setidaknya Tuhan belum membiarkan nyawanya diambil. Mungkin ini caranya menunjukkan bahwa keajaiban itu nyata. Surya tersenyum kecil, lalu meneguk kopi yang sudah dingin. Ya Fajar, kadang Tuhan menaruh keadilan di tangan orang sederhana. Seperti Pak Karyo itu pemulung yang jadi saksi hidup, bahwa doa bisa menyelamatkan dari tanah. Di rumah aman, malam itu Sulastri tidak bisa tidur. Ia duduk di depan jendela, menatap lampu jalan yang berkelip di kejauhan. Bayangan masa lalu datang silih berganti. Tawa Rangga, janji-janji manisnya, lalu malam gelap di kebun tebu. Namun kali ini, air mata yang menetes bukan karena takut, melainkan karena lega. Ia tahu, jalan kebenaran memang panjang dan sepi. Tapi setiap langkah yang ia ambil kini, bukan lagi karena rasa sakit, melainkan karena harapan. Pak Karyo bilang, kebaikan akan menemukan jalannya sendiri. Gumamnya sambil tersenyum kecil. Ia memandang langit. Terima kasih, ya Allah, karena Engkau kirimkan orang sederhana untuk jadi penyambung hidupku. Di luar, angin malam bertiup pelan membawa aroma tebu basah, seolah menghapus semua jejak gelap yang dulu menyesakkan. Sementara di ruang tahanan sementara, Rangga duduk bersandar di tembok dingin. Lampu redup menyoroti wajahnya yang kuyu. Suara jangkrik terdengar dari jendela kecil berjeruji. Ia menutup mata, dan di kegelapan itu, suara lembut Sulastri seakan masih terngiang. Mas, aku kumaingin kamu bahagia. Kata-kata itu kini menjadi hantaman paling menyakitkan. Rangga menyadari tidak ada kebebasan yang lahir dari pengkhianatan, dan tidak ada kebahagiaan yang tumbuh dari dosa. Ia menunduk. Air matanya jatuh ke lantai, tanpa suara. Langit Purwokerto sore itu berwarna jingga keabu-abuan. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah yang segar. Di kantor polisi, suasana sedikit tegang. Seorang perempuan muda duduk di kursi ruang pemeriksaan. Rambutnya diikat sederhana, matanya bengkak, dan wajahnya pucat. Dialah Maya. Sejak pagi, polisi sudah memanggilnya untuk dimintai keterangan. Namanya muncul dalam daftar kontak telepon Rangga, juga di laporan transaksi keuangan yang ditemukan di rekeningnya. Ketika petugas menjemputnya dari rumah kontrakan kecilnya di Banjarnegara, Maya tidak melawan. Ia hanya berkata pelan, kalau ini tentang Mas Rangga, saya siap bicara. Di ruang pemeriksaan, Ibtu Surya duduk di hadapannya, bersama Bribtu Fajar yang menulis setiap kata yang keluar dari mulutnya. Mbak Maya, kata Surya lembut, kami tahu ini tidak mudah, tapi kami minta Anda jujur. Semua yang Anda tahu tentang Rangga akan membantu kami menemukan kebenaran. Maya mengangguk pelan. Tangannya bergetar di atas meja. Saya kenal Mas Rangga sekitar 3 bulan lalu, Pak. Dia datang ke bar tempat saya kerja. Awalnya cuma tamu biasa, tapi lama-lama dia sering datang. Katanya dia kesepian. Katanya istrinya sudah tidak mengerti dia. Surya menatapnya dalam. Dan Anda percaya? Maya menunduk. Iya, Pak. Saya bodoh. Waktu itu saya lagi butuh uang untuk obat ibu saya yang sakit. Saya pikir kalau dia baik dan mau bantu, mungkin itu rezeki. Tapi ternyata semua itu jebakan. Air mata menetes pelan di pipinya. Dia mulai sering datang. Sering kasih hadiah. Bahkan bilang mau nikahin saya. Tapi belakangan, caranya bicara berubah. Kadang kasar, kadang aneh. Seperti orang yang hidup dalam dua dunia. Saya takut. Pernahkah dia bicara tentang istrinya? Tanya Fajar. Sering, jawab Maya lirih. Dia bilang istrinya terlalu alim, terlalu banyak doa, gak cocok dengan dirinya. Dan suatu malam, dia bilang begini, kalau aku mau hidup tenang sama kamu, aku harus hapus masa lalu. Saya pikir itu cuma perumpamaan. Tapi seminggu setelah itu, dia datang dengan wajah berbeda dingin, pucat, matanya kosong. Surya mencondongkan tubuh ke depan. Apa dia cerita sesuatu? Maya menatap meja lama, lalu menjawab dengan suara gemetar. Dia cuma bilang, aku sudah bebas sekarang, Mai. Kamu gak perlu takut lagi. Ruangan itu hening. Suara pena Fajar berhenti menulis. Surya menarik napas panjang. Dan setelah itu, saya tanya, maksudnya apa? Tapi dia cuma tertawa, Pak. Malam itu saya merasa takut sekali. Sejak saat itu saya berhenti kerja. Saya pulang ke Banjarnegara. Saya nggak mau ketemu dia lagi. Surya menatap Maya dalam-dalam.
Terima kasih Maya. Kesaksianmu sangat penting. Tapi kami minta satu hal lagi, besok kamu ikut kami untuk konfrontasi dengan Rangga. Maya menatap Surya dengan wajah kaget. Saya harus ketemu dia lagi. Ya, kami butuh dia mendengar langsung dari kamu. Kadang, kebenaran hanya muncul ketika pelaku menghadapi cermin dari dosa yang dia buat. Maya menunduk. Ia terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Baik Pak, kalau itu bisa bantu Bu Sulastri, saya siap. Malamnya, di rumah aman, Sulastri duduk di ruang kecil yang diterangi lampu minyak. Seorang petugas perempuan memberitahu bahwa besok akan ada konfrontasi antara dirinya, Rangga, dan Maya. Sulastri mendengarkan dengan tenang. Saya tidak ingin menghukum, Mbak. Saya cuma ingin semuanya terbuka. Petugas itu tersenyum kesil. Ibu kuat sekali. Sulastri menatap jendela, lalu menjawab pelan. Saya dulu lemah karena terlalu mencintai tanpa arah. Tapi setelah kemarin keluar dari tanah, saya sadar, cinta sejati itu bukan buta. Ia harus mengenal Tuhan lebih dulu, baru manusia. Keesokan harinya, pagi Purwokerto diselimuti kabut tipis. Di ruang konfrontasi, 3 orang duduk dalam suasana menegangkan. Di satu sisi meja, Rangga, dengan tangan di borgol, wajahnya pucat, matanya sembab. Di sisi lain, Maya, duduk dengan wajah tenang, namun air mata sudah menggenang di pelupuk. Dan di tengah ruangan, di belakang kaca satu arah, Sulastri berdiri didampingi petugas, menyaksikan dari balik jendela. Ibtu Surya membuka percakapan dengan suara datar tapi tegas. Rangga, kami sudah mendengar semua dari Maya. Kami juga punya bukti fisik dan kesaksian Sulastri. Tapi kami ingin tahu satu hal. Kenapa? Rangga terdiam lama. Matanya memandangi meja, lalu perlahan mengangkat kepala, menatap Maya. Maya, suaranya serak. Aku nggak tahu kenapa aku bisa sejauh ini. Aku pikir aku jatuh cinta, tapi ternyata aku cuma jatuh dalam dosa. Air mata Maya jatuh. Mas, aku nggak pernah minta kamu sakiti siapapun. Aku cuma minta kamu berhenti bohong. Kalau waktu itu aku tahu niatmu, aku pasti pergi. Rangga menunduk. Aku tahu. Tapi aku sudah terlalu dalam. Aku takut kehilangan kamu. Takut hidupku nggak berarti. Surya menatapnya dingin. Dan karena takut, kamu memilih membunuh orang yang paling mencintaimu. Rangga menutup wajahnya dengan tangan. Suaranya pecah. Aku nggak tahu lagi siapa aku waktu itu, Pak. Aku cuma tahu. Aku ingin lepas dari segalanya. Tapi ternyata, yang aku lepas bukan beban melainkan hidupku sendiri. Ruangan hening. Dari balik kaca, Sulastri menatap dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak lagi melihat monster di hadapannya, melainkan seorang manusia yang sudah kehilangan jiwanya sendiri. Dengan suara lembut, ia berbisik pada diri sendiri. Aku sudah maafkan kamu, Rangga, tapi biarlah hukum Tuhan dan hukum manusia berjalan sebagaimana mestinya. Di dalam ruangan, Maya menunduk sambil berdoa dalam hati, sementara Rangga terisak pelan. Ibtu Surya berdiri, menutup berkas di tangannya. Baik, kami akan lanjutkan proses hukum. Kebenaran sudah cukup jelas. Ketika semua keluar dari ruangan, langit di luar mendung lagi. Sulastri melangkah keluar dari kantor polisi dengan langkah perlahan, diiringi Pak Karyo yang datang menjemput. Di jalan menuju mobil patroli, ia menatap langit dan berbisik. Doa yang keluar dari tanah akhirnya sampai ke langit. Dan di kejauhan, suara petir terdengar pelan seperti tanda bahwa keadilan mulai turun dari langit. Setetes demi setetes, seindah dan seadil hujan pertama setelah musim kemarau panjang. Gedung Pengadilan Negeri Purwokerto siang itu dipenuhi manusia. Langit mendung, udara lembab, dan bisik-bisik warga terdengar di tangga depan gedung. Sejak pagi, berita tentang suami yang mencoba mengubur istrinya hidup-hidup sudah memenuhi halaman depan koran lokal. Tapi bagi mereka yang mengenal Sulastri, cerita itu lebih dari sekadar berita, itu luka yang lahir dari cinta yang salah arah. Di dalam ruang sidang, Sulastri duduk di bangku saksi. Wajahnya tenang meski matanya tampak letih. Di hadapannya, kursi terdakwa ditempati oleh Rangga, pria yang dulu ia cintai sepenuh hati. Ia mengenakan baju tahanan berwarna oranye, rambutnya agak panjang, matanya kosong. Sekilas, ia tampak bukan lagi Rangga yang dulu penuh canda, melainkan bayangan dari dirinya sendiri. Hakim mengetuk palu 3 kali. Sidang perkara atas nama terdakwa Rangga, dengan dakwaan percobaan pembunuhan berencana terhadap istrinya,
Sulastri. Dibuka. Suara ruang sidang mendadak sunyi. Jaksa berdiri, membaca dakwaan dengan suara tegas, bahwa terdakwa, dengan sengaja dan dengan rencana, telah melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kematian korban, dan bahwa niat tersebut didorong oleh motif pribadi, serta hubungan gelap dengan pihak ketiga. Setiap kata terasa seperti beban di dada Sulastri. Ia menunduk, jemarinya saling menggenggam erat. Tapi dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan kebencian tinggal di hatiku." Ketika giliran Rangga berbicara, suaranya pelan. "Saya menyesal, Yang Mulia. Saya tidak berpikir jernih. Saya bukan manusia waktu itu." Hakim menatapnya dingin. Menyesal tidak menghapus dosa, terdakwa, tapi bisa menjadi awal penebusan jika dilakukan dengan tulus. Rangga menunduk, matanya basah. "Saya tahu, dan saya siap menerima hukuman." Di luar ruang sidang, wartawan berdiri berdesakan. Kamera menyala, mikrofon diarahkan ke wajah Sulastri ketika ia keluar dari pintu. "Ibu, apakah ibu masih menyimpan dendam?" tanya seorang wartawan muda. Sulastri berhenti sejenak. Angin siang meniup kerudungnya pelan. Ia menatap lensa kamera dan berkata dengan suara lembut tapi mantap, "Dendam tidak membuat orang hidup tenang. Saya tidak ingin membalas. Saya hanya ingin kebenaran ditegakkan. Biarlah hukum berjalan dan hati saya yang memaafkan." Kata-kata itu menyebar cepat. Dalam waktu singkat, banyak orang di Purwokerto menulis di media sosial lokal. Sulastri, wanita yang dikhianati tapi tak membalas. Malam harinya, di sel tahanan, Rangga duduk sendirian. Ia menggenggam sebuah mushaf kecil yang diberikan oleh seorang petugas. Setiap kali membuka halaman, tangannya bergetar. Ia membaca ayat yang dulu sering dibacakan Sulastri. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Matanya basah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berdoa bukan untuk dirinya, tapi untuk perempuan yang pernah ia sakiti. "Ya Allah, jagalah dia. Saya sudah jatuh terlalu dalam, tapi biarlah dia tetap berjalan di cahaya." Sementara itu, Sulastri pulang ke rumah kakaknya di Banyumas. Malam itu, ia duduk di beranda, menatap bulan purnama yang menggantung di langit. Di sampingnya ada Pak Karyo, lelaki tua yang dulu menolongnya. "Bapak tahu," kata Pak Karyo sambil menyeruput teh hangat, "Tuhan memang tidak selalu cepat, tapi selalu tepat. Kalau bukan karena doa ibu malam itu, mungkin saya tidak lewat di kebun tebu." Sulastri tersenyum pelan. "Doa memang tidak selalu langsung dijawab, Pak. Tapi doa selalu sampai." Mereka terdiam sejenak. Suara jangkrik mengisi kesunyian malam. "Sekarang saya mau mulai hidup baru, Pak," lanjutnya pelan. "Saya mau buka usaha kecil, jual kue di pasar Wage. Saya ingin hidup dari tangan saya sendiri." Pak Karyo tersenyum bangga. "Itu baru Sulastri yang saya kenal. Perempuan kuat yang lahir dari ujian." Beberapa minggu kemudian, sidang pembacaan putusan digelar. Hakim mengetuk palu dengan suara lantang. Pengadilan memutuskan terdakwa, Rangga terbukti melakukan percobaan pembunuhan berencana. Dengan ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Suara riuh memenuhi ruang sidang. Sulastri memejamkan mata. Air mata jatuh pelan, bukan air mata dendam, tapi kelegaan. Ia menunduk, berbisik, "Keadilanmu akhirnya datang, ya Allah." Rangga berdiri dengan wajah kosong. Tapi sebelum dibawa keluar, ia menoleh ke arah Sulastri dan berkata pelan, "Terima kasih, karena kamu masih mendoakanku." Sulastri tidak menjawab, hanya menatap dengan mata yang tenang. Dalam pandangan itu tidak ada lagi cinta, tapi juga tidak ada benci, hanya kedewasaan seorang manusia yang telah berdamai dengan luka. Sore itu, hujan turun pelan di Purwokerto. Di sebuah sudut pasar Wage, aroma kue kukus dan pisang goreng memenuhi udara. Di balik meja kayu kecil, Sulastri melayani pelanggan dengan senyum hangat. Di dinding warung kecilnya, tergantung papan kayu bertuliskan, "Lestari manis kue buatan tangan dan doa." Setiap Jumat sore, ia memberi kue gratis kepada anak-anak yatim yang lewat. Baginya, setiap adonan yang ia uleni adalah bentuk syukur. Setiap senyum pelanggan adalah bagian dari penebusan hidupnya. Dan di setiap doa yang ia panjatkan selepas maghrib, ia selalu menutup dengan kata yang sama, "Ya Allah, jadikan aku wanita yang tidak hanya kuat menghadapi badai, tapi juga mampu mencintai meski pernah disakiti." Di luar, langit Purwokerto berwarna oranye lembut, dan cahaya senja menyentuh wajahnya. Perlahan,
Luka itu bukan lagi beban, melainkan tanda bahwa ia pernah bertahan. Sudah 3 bulan berlalu sejak vonis Rangga dibacakan di Pengadilan Negeri Purwokerto. Kampung Kalibagor perlahan kembali tenang. Tapi bagi banyak orang, kisah Sulastri dan Rangga masih sering dibicarakan di warung kopi, di pasar, bahkan di pengajian ibu-ibu setiap Jumat pagi. Subhanallah, Bu Sulastri itu kuat sekali ya, kata Bu Mirah, penjual sayur di pasar Wage. Kalau saya yang jadi dia, mungkin sudah gila. Bu Rini menimpali sambil tersenyum. Makanya, jangan jauh dari doa. Ibu itu selamat karena doanya sendiri. Sulastri yang duduk di warung kecilnya hanya tersenyum mendengar percakapan itu. Ia tidak pernah ingin terkenal, apalagi dikagumi. Ia hanya ingin hidup sederhana, membesarkan dirinya kembali, seperti benih kecil yang tumbuh di tanah basah setelah hujan panjang. Warungnya kini selalu ramai. Anak-anak sekolah sering mampir membeli getuk, klepon, dan serabi buatannya. Bu, tambah gula kelapanya ya, teriak seorang anak sambil tertawa. Sulastri menjawab lembut. Boleh, tapi jangan banyak-banyak. Nanti gigimu hilang. Suara tawa memenuhi udara, menghapus bayang kelam masa lalu yang dulu menghantui rumah kecilnya. Suatu sore, ketika ia sedang menata baki kue, seorang perempuan berkerudung datang pelan-pelan. Wajahnya tampak gugup, tapi matanya hangat. Sulastri mengangkat kepala, dan seketika ia mengenali sosok itu. Maya. Suaranya lirih tapi lembut. Perempuan itu menunduk dalam-dalam. Iya Bu, ini saya. Saya datang untuk minta maaf. Sulastri terdiam beberapa detik, lalu meletakkan sendok kayu di tangannya. Ia mempersilakan Maya duduk di bangku bambu depan warung. Tak ada kata pertama yang keluar, hanya angin sore yang berhembus lembut di antara mereka. Akhirnya Maya berbicara. Suaranya pelan, nyaris bergetar. Sejak Mas Rangga di penjara, saya nggak bisa tidur. Setiap malam saya dengar suaranya, dan wajah ibu selalu muncul di mimpi saya. Saya merasa bersalah, karena kalau bukan karena saya, mungkin semua ini nggak akan terjadi. Sulastri menghela napas panjang. Maya, kamu tidak memaksa dia. Manusia punya pilihan, dan setiap pilihan punya tanggung jawab. Maya menunduk, air matanya jatuh. Tapi saya tetap bagian dari dosa itu, Bu. Sekarang saya sudah berhenti kerja di klub. Saya pulang ke Banjarnegara, bantu jual jamu sama ibu saya. Tapi setiap kali saya dengar azan, dada saya sesak. Saya merasa kotor. Sulastri menatapnya dengan mata penuh iba. Kotor bukan karena masa lalu, Nak. Tapi kalau kita berhenti berusaha bersih, itulah kotor yang sesungguhnya. Maya mengangkat wajahnya, menatap perempuan yang dulu menjadi korban dari dosa yang ikut ia saksikan. Bagaimana caranya saya bisa memulai lagi, Bu? Tanyanya pelan. Sulastri tersenyum lembut. Mulailah dari satu hal kecil. Lakukan kebaikan tanpa berharap dilihat orang. Dari situ, hati akan belajar tenang. Sejak hari itu, Maya sering datang ke warung Sulastri. Kadang membantu membungkus kue, kadang hanya duduk sambil mendengar cerita pelanggan. Anak-anak yang dulu takut padanya, kini memanggilnya Mbak Maya penjual klepon. Ia tertawa setiap kali mendengar itu. Ada rasa hangat yang tumbuh di dadanya, sesuatu yang dulu tidak pernah ia rasakan di tengah gemerlap lampu klub malam. Suatu hari, Maya berkata lirih sambil mencuci loyang. Bu, dulu saya kira kebahagiaan itu cuma bisa dibeli. Sekarang saya tahu, kebahagiaan justru datang dari memberi. Sulastri menatapnya dan menjawab pelan. Kamu belajar cepat, Maya. Tuhan memang punya cara unik untuk mempertemukan kita. Kadang lewat luka, tapi tujuannya tetap cinta. Waktu berlalu. Warung kecil itu makin dikenal banyak orang. Bahkan media lokal menulis artikel berjudul Dari Korban Menjadi Pelita, Kisah Sulastri dan Maya di Pasar Wage. Banyak mahasiswa datang mewawancarai mereka, menanyakan bagaimana mereka bisa berdamai dengan masa lalu. Sulastri hanya menjawab, karena kami berhenti menyesali dan mulai mensyukuri. Hidup bukan tentang melupakan luka, tapi belajar menanam bunga di atas luka itu. Suatu pagi, ketika pasar baru buka, datang seorang lelaki tua berpakaian sederhana. Ia membawa keranjang bambu berisi botol kaca dan kaleng kecil. Bu Sulastri, sapanya ceria. Saya bawa madu hutan dari lereng Slamet, buat stamina, biar kuat jualan. Sulastri tersenyum lebar. Pak Karyo, sudah lama nggak kelihatan. Mereka duduk sebentar, berbagi cerita.
Maya ikut menyuguhkan teh panas. Pak Karyo menatap dua perempuan itu dengan bangga. Dulu saya lihat kalian sama-sama di tepi jurang. Sekarang, kalian sudah jadi jembatan bagi banyak orang. Sulastri tersenyum malu. Maya menunduk sambil tersenyum. Bapak yang sebenarnya jembatan, kata Sulastri. Tanpa Bapak, mungkin saya nggak akan di sini. Pak Karyo hanya menggeleng pelan. Saya cuma lewat di waktu yang tepat. Yang menyelamatkan kalian sebenarnya bukan saya, tapi doa. Menjelang sore, langit Purwokerto memerah indah. Sulastri menatap jalanan pasar yang mulai sepi. Ia teringat masa lalunya, tapi kali ini tanpa air mata. Di sampingnya, Maya sibuk menata baki kue untuk besok. Di kejauhan, adzan maghrib terdengar lembut. Sulastri memejamkan mata, tersenyum, dan berbisik. Dulu aku minta hidup baru. Kini aku mendapatkannya bukan dalam bentuk kemewahan, tapi dalam kedamaian. Dan di udara sore yang tenang itu, suara langkah mereka berpadu. Dua perempuan yang dulu terjebak dalam gelap, kini berjalan berdampingan menuju cahaya. Angin pagi bertiup lembut di Pasar Wage, Purwokerto. Aroma kue kukus, gula merah, dan santan yang menguar dari warung kecil milik Sulastri, membuat siapapun yang lewat ingin berhenti sejenak. Di sampingnya, Maya sibuk menata klepon dan serabi di baki rotan, sambil sesekali bercanda dengan pelanggan langganan. Wajah mereka berdua kini berbeda dari masa lalu. Lebih damai, lebih tenang. Luka-luka lama memang belum sepenuhnya hilang, tapi sudah berubah menjadi bekas yang mengajarkan arti hidup. Suatu pagi, datang seorang perempuan muda berjilbab rapi menghampiri warung itu. Ia memperkenalkan diri sebagai Rina, mahasiswi Universitas Jenderal Soedirman. Ibu, saya sedang menulis skripsi tentang kekuatan perempuan menghadapi kekerasan rumah tangga. Saya dengar kisah Ibu Sulastri luar biasa. Boleh saya wawancara? Sulastri tersenyum lembut. Boleh nak, tapi jangan sebut kisahku luar biasa. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia. Bertahan, Maya menambahkan sambil tersenyum. Dan belajar memaafkan. Meski rasanya berat, Rina mencatat setiap kata, dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka dua perempuan yang pernah berada di sisi kelam dunia, justru kini bersinar begitu terang. Beberapa minggu kemudian, berita tentang mereka muncul di koran daerah dengan judul Doa di Kebun Tebu, Kisah Sulastri, Perempuan yang Bangkit dari Gelap. Tulisan itu menyebar cepat, bahkan sampai dibacakan di pengajian radio lokal. Karena kisah itu, Sulastri sering diundang ke berbagai acara di kampung dan masjid-masjid sekitar Banyumas. Ia tidak pernah menolak, meski selalu berkata dengan rendah hati, saya bukan penceramah. Saya cuma ingin berbagi bagaimana doa bisa mengubah nasib. Suatu sore di musola kecil dekat Kali Bagor, puluhan ibu-ibu duduk melingkar. Sulastri berdiri di depan mereka dengan wajah teduh, mengenakan kebaya sederhana warna biru tua. Dulu saya kira kesabaran itu berarti diam. Tapi ternyata tidak. Sabar itu tetap berusaha walau dunia seolah memusuhi kita. Para ibu mengangguk. Beberapa meneteskan air mata. Sulastri melanjutkan. Kalau hidup memberi luka, jangan buru-buru menutupnya. Luka itu bisa jadi jalan Allah untuk menumbuhkan sesuatu. Seperti tanah di kebun tebu, makin sering digemburkan, makin subur. Tepuk tangan kecil terdengar di akhir ucapannya. Maya yang duduk di barisan belakang menunduk, menahan tangis haru. Ia bangga sekaligus bersyukur, karena perempuan yang dulu hampir kehilangan segalanya kini berdiri menjadi cahaya bagi banyak orang. Selepas acara, seorang perempuan tua menghampiri Sulastri. Bu, anak saya sedang menghadapi rumah tangga yang sulit. Bolehkah saya ajak dia ke warung ibu besok? Sulastri tersenyum dan menggenggam tangan wanita itu. Boleh bu, saya tidak punya banyak ilmu, tapi saya tahu satu hal. Tidak ada masalah yang tidak bisa diredakan dengan doa dan keberanian. Maya menatap dari kejauhan. Dalam hatinya, ia berjanji akan terus membantu Sulastri menjaga warung, bukan hanya karena rasa terima kasih, tapi karena di sana ia menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Beberapa bulan kemudian, mereka berdua membuka cabang kecil di dekat terminal Purwokerto. Warung itu diberi nama Warung Doa, tempat di mana siapapun bisa makan, sambil menulis doa di selembar kertas kecil, dan memasukkannya ke dalam kotak kaca di pojok meja. Ini bukan tempat jualan semata, kata Sulastri sambil tersenyum kepada wartawan lokal yang datang meliput. Ini tempat untuk orang-orang yang ingin mengingat bahwa hidup, seberat apapun, selalu punya harapan. Kotak doa itu kini berisi ratusan tulisan. Ya Allah,
Sembuhkan anak saya. Tolong beri saya kekuatan menghadapi suami. Terima kasih Tuhan, karena saya masih bisa tersenyum hari ini. Setiap malam, setelah menutup warung, Sulastri dan Maya membaca beberapa doa secara acak, lalu mendoakan diam-diam untuk orang-orang yang menulisnya. Lihat Maya, kata Sulastri suatu malam. Kita dulu berdoa agar diselamatkan. Sekarang, kita yang jadi perantara doa untuk orang lain. Maya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak pernah menyangka, Bu. Dulu saya hidup dalam gelap, tapi ternyata cahaya bisa muncul bahkan dari orang yang pernah jatuh sedalam saya. Sulastri tersenyum. Tuhan tidak menilai dari di mana kita jatuh, Maya, tapi dari bagaimana kita bangkit. Menjelang akhir tahun, radio lokal mengundang mereka untuk berbicara di acara Suara Hati Banyumas. Suara lembut Sulastri mengalun di udara malam, menembus setiap rumah dan hati yang mendengarnya. Kalau malam terasa panjang, katanya di udara, ingatlah bahwa subuh pasti datang, tidak ada luka yang abadi, dan tidak ada dosa yang terlalu besar jika kita mau kembali. Di ruang siaran, Maya duduk di sampingnya, memegang tangan Sulastri erat. Saat lampu merah tanda siaran menyala, keduanya saling tersenyum. Bukan lagi korban dan pelaku, melainkan dua perempuan yang disatukan oleh takdir untuk menjadi pengingat bahwa dalam setiap kegelapan, selalu ada seberkas cahaya meski kecil, tapi cukup untuk menuntun pulang. Dan ketika malam itu berakhir, Purwokerto tampak berkilau di bawah hujan rintik yang lembut. Seolah langit pun ikut menunduk, memberkati mereka yang telah berdamai dengan masa lalu dan memulai hidup baru dengan hati yang bersih. Pagi itu, matahari muncul perlahan di balik Gunung Slamet. Udara Purwokerto terasa segar, dan embun masih menempel di daun-daun tebu yang bergoyang pelan di kejauhan. Di warung kecil bertuliskan, "Warung Doa, Kue Buatan Hati." Sulastri menyalakan kompor sambil bersenandung lirih. Aroma pandan, gula kelapa, dan tepung kukus memenuhi udara, menciptakan kehangatan yang menenangkan. Maya datang membawa sekeranjang pisang dari pasar. "Bu, hari ini pesanan banyak loh. Ada rombongan guru dari sekolah sebelah mau mampir." Sulastri tersenyum. "Alhamdulillah, rezeki pagi Maya. Tuhan selalu punya cara memberi, asal kita mau sabar menunggu." Mereka berdua tertawa kecil. Tak ada lagi bayang hitam dari masa lalu yang membebani langkah. Kini, setiap pagi terasa seperti halaman baru dalam buku kehidupan mereka, halaman yang ditulis dengan doa, bukan air mata. Menjelang siang, seorang lelaki tua datang berjalan perlahan ke arah warung. Topinya lusuh, bajunya sederhana, wajahnya berkerut tapi memancarkan ketenangan. Maya segera mengenalinya. "Pak Karyo, sudah lama tidak ke sini." Pak Karyo duduk di bangku bambu, meneguk teh hangat yang disuguhkan Sulastri. "Aku hanya mau lihat kalian," katanya sambil tersenyum. "Sekarang warung ini ramai, tapi hatimu tetap sederhana. Itu tandanya kamu benar-benar sembuh." Sulastri menunduk, menatap teh di tangannya. "Saya tidak sembuh karena waktu, Pak. Saya sembuh karena akhirnya saya belajar menerima. Menerima bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bisa bahagia." Pak Karyo mengangguk pelan. "Betul, luka itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk diingat agar kita tidak jatuh di lubang yang sama." Ia menatap ke langit biru yang tenang. "Tuhan itu maha halus, Bu. Ia bisa mengubah kubur menjadi tempat lahir kembali." Kata-kata itu membuat hati Sulastri hangat. Ia memandang hamparan kebun tebu di kejauhan tempat yang dulu menjadi saksi kegelapan hidupnya. Kini tampak hijau dan damai. Angin berhembus lembut, membawa aroma manis tebu yang baru dipanen. Beberapa minggu kemudian, di sebuah acara pengajian besar di Banyumas, Sulastri diundang untuk berbagi kisahnya di depan ratusan orang. Awalnya ia menolak, merasa dirinya bukan siapa-siapa. Tapi kemudian ia sadar, mungkin ini cara Tuhan memintanya menebar hikmah. Dengan suara lembut tapi penuh keyakinan, ia berkata di hadapan jamaah, "Dulu saya berpikir hidup saya berakhir di tanah kebun tebu itu. Tapi ternyata, disitulah hidup saya justru dimulai. Saya belajar bahwa keajaiban bukan datang tiba-tiba, tapi tumbuh perlahan di dalam hati yang tidak berhenti percaya." Suara tangis kecil terdengar di antara jamaah. Sulastri melanjutkan, "Kalau hari ini ada yang sedang merasa putus asa, percayalah doa tidak pernah padam. Mungkin belum dijawab sekarang, tapi yakinlah Tuhan sedang menyiapkan waktu terbaik untukmu." Ketika ia turun dari panggung, banyak perempuan datang memeluknya, menangis sambil berterima kasih. Sulastri hanya tersenyum.
Ia tahu, kisahnya bukan lagi tentang dirinya, tapi tentang semua orang yang pernah hampir menyerah, namun memilih untuk tetap hidup. Sore itu, ia duduk sendirian di teras rumahnya di Kalibagor. Langit berubah jingga, dan burung-burung pulang ke sarang. Maya sedang menutup warung, sementara Pak Karyo membantu memindahkan baki ke dapur. Sulastri menatap kebun tebu di kejauhan dan berbisik pelan, "Ya Allah, dulu aku menangis karena kehilangan. Sekarang aku menangis karena kau kembalikan semuanya, bukan suami, bukan harta, tapi hatiku yang dulu hilang." Angin sore menyapu wajahnya lembut. Ia menutup mata, membiarkan kenangan berlalu seperti bayangan di permukaan air. Dalam hatinya, ia tahu, tidak ada doa yang sia-sia, dan tidak ada luka yang tak bisa disembuhkan oleh waktu dan iman. Beberapa tetangga yang lewat menyapa dari kejauhan. "Bu Sulastri, kuenya laris hari ini ya?" Sulastri tersenyum. "Alhamdulillah Bu, rezeki dari Yang Maha Kuasa." Ketika semua orang sudah pulang, dan senja hampir tenggelam, Sulastri berdiri, menatap langit terakhir kali sebelum masuk rumah. Wajahnya teduh, matanya berkilat lembut. Ia tahu, malam akan datang lagi, tapi ia tidak takut. Karena kini, dalam hatinya, selalu ada pelita kecil yang tak akan padam, pelita dari doa yang pernah ia ucapkan dalam tanah, dan kini bersinar di langit hidupnya. Dan begitulah, kisah tentang perempuan dari Kalibagor itu berakhir bukan dengan tangisan, tapi dengan senyum. Bukan dengan dendam, tapi dengan pengampunan. Karena sesungguhnya, setiap luka yang diterima dengan ikhlas akan berubah menjadi cahaya yang menerangi jalan orang lain. Hidup bukan tentang seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa berani kita berdiri dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Di bawah sinar rembulan yang lembut, suara adzan Isya menggema di kejauhan. Sulastri melangkah ke dalam rumah, membawa hatinya yang kini utuh. Dan di angin malam yang tenang itu, doa terakhirnya berbisik lembut. "Terima kasih ya Allah, karena dari kebun tebu yang gelap, Engkau menumbuhkan cahaya dalam jiwaku."